Ya. Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari pendapat ahli itu adalah konsisten dalam menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali, Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab, Pak. Tapi saya mohon maaf. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya, pakai kata-kata menyerang. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah cukup lah. Terus? Yang saya tanyakan, pengetahuan Anda sebagai ahli lulus dari 2 universitas S1, S2, S3, adakah mahasiswa yang IPK kurang dari 2 lulus dari perguruan tinggi? Monggo dijawab. Izin, sebentar ya. Sebentar. Tolong izin ya, tolong dihormati pengadilan ya. Kalau Jangan makan ya di- jangan di ruang sidang ya. Monggo ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di depan itu makan di depan ruang sidang. Ibu. Tolong ibu ya. Ini persidangan bukan. Tolonglah itu Bu, jangan tidak disiplin lah. Ini penting menentukan nasib saya. Jadi penonton juga harus tertib supaya Iya. hening. Supaya tenang, supaya hening ya. Monggo dijawab. Baik ahli, tadi saudara mengatakan ada Oke. teori fenomenologi yang dikaitkan dengan fenomena gunung es. Saudara katakan bahwa ketika banyak yang menyatakan otoritas itu asli berarti dianggap asli. Saya tanya satu fenomena yang lain, dan apa pendapat saudara? Ternyata ada fenomena sosial yang berkebalikan dengan apa yang saudara sampaikan, yakni Gubernur Sumatera Utara itu batal maju sebagai gubernur karena ketahuan ijazahnya palsu, padahal sebelumnya dia Bupati Simalungun. Nah, fenomena ini bisa tidak terjadi secara umum sebagai fenomena gunung es sebagaimana yang saudara katakan sebelumnya, yang sudah saudara katakan di fenomena yang lain juga terjadi? Monggo. Bisa jawab. Bisa tidak? Monggo dijawab. Bisa enggak fenomena? Bisa. sebagai fenomena. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja ijazah Jokowi memang benar-benar palsu walaupun dia sudah wali kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak, masalah pembuktian kalau nanti. bisa kan Bisa. ya kan Baik. mutlak. Saya lanjutkan. Mutlak. Saudara katakan tadi dengan proses ini kan diharapkan masalah ini selesai dan tidak ada kegelisahan, keonaran begitu. Sepengetahuan saudara melihat fenomena masyarakat setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan? Pendapat saudara. Wah, Monggo. izin Mau dijawab? nggak berpendapat itu izin, soalnya itu di luar. Saksi tidak berpendapat. Iya, Sudah nggak bisa. dicatat ya. Ini ahli pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi. Ada fenomena. Saudara katakan tadi, Ruskupon mengatakan law is a social engineering. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi, bisa dikontrol, bisa ada social engineering, atau semakin rakyat itu semakin yakin ini ijazah ini palsu? Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya. Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya, sederhana. Oke. Kami yang menilai. Mau jawab atau kalian tidak, gitu saudara. saja. Kalau jawab saya dengarkan, kalau tidak saya lanjut biar cepat. Ada pertanyaan dijawab lagi. apa tidak? Saya nggak menjawab, biarin aja nggak ahli. Tidak menjawab. Tidak menjawab, ya baik. Tidak menjawab, baik. Kalau sudah ngaku tidak ahli ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Saudara katakan ada resah gelisah sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai keonaran. Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah resah dan gelisah. Saya tanya dulu dari teori baru nanti ke fakta. Saya tanya, sosiologi itu yang diukur fenomena sosial atau sikap batin individu? Silakan dijawab. Monggo. Ya bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Bisa. Ya. Si apa itu perilakunya bisa. Kan perilaku itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa perbedaan dengan psikologi yang signifikan? Psikologi ya, psikologi dari kata psyche. Bukan. Psyche itu jiwa. Dijelas tunggu dulu, kamu itu Iya. ngomong. Sebentar, tidak Iya, terjawab. Tolong pengacara juga pertanyaannya yang bagus lah. Baik, ini Ya. saya ulangi. Oke. Saya mau katakan ada sikap batin, ada fenomena sosial. Ya, dimengerti. Saya katakan adalah bagian dari sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya? Apakah psikologi juga membahas fenomena sosial atau sikap batin saja, atau bagaimana itu? Biar nanti saudara nggak muter malah kejebak nanti saudara. Iya, diperhatikan pertanyaannya. Oke, monggo. Iya, saya jawab ya. Ya. Jadi yang namanya psikologi itu bicara mengenai kejiwaan seorang. Oke. Psyche dan logos, jiwa dan ilmu tentang jiwa.
Nah, jiwa itu kan berarti sosiologi itu bicara apa sih? Kan orang, perilaku bicara orang. Kita nggak ada sosiologi hewan, nggak ada. Jadi orang, namanya orang, manusia, kalau bahasa kita itu subjek hukum, itu kan ada yang namanya pikiran, suasana batin di dalam pikiran. Maka itu ada mens rea kan. Suasana batinnya seperti apa? Nah, itu perlu dibuktikannya di situ. Untuk menunjukkan sengajanya itu apa. Begitu pendapat saya, Pak. Saya lanjutkan. Nah, itu pendapatnya. Dalam konteks menimbulkan kegelisahan, ini di suatu masyarakat ada fenomena, misalnya ada kebohongan ijazah SMK, mobil SMK, muncul kegelisahan masyarakat. Kemudian ada ini pajak naik di Solo ini ya, masyarakat gelisah. Itu masuk kategori keonaran yang saudara terangkan tadi tidak? Monggo, mau dijawab? Tidak dijawab. Mengerti nggak saudara? Arah pertanyaannya tahu nggak? Ya. Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari pendapat ahli itu adalah konsisten dalam menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali, Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab, Pak. Tapi saya mohon maaf. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya. Pakai kata-kata menyerang. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah cukup lah. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya kita tidak. Saya ingin beliau menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab, kamu ya. Silakan dijawab atau tidak tadi. Pertanyaan yang terakhir dijawab monggo. Jawabannya ya, sudah titik, Pak. Ya. Terima kasih. Besok ya. Ya. Oke. Saya rasa sudah banyak ya, kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Jadi tolong dihargai waktu ya. Ya silakan ini. Enggak, ini tinggal saya rasa sudah cukup. Kedua terdakwa belum kita berikan kesempatan ya. Tolong Pak Gus Nur. Pak. Pertanyaan langsung saja. Kalau pendapat keterangan ahli ini bisa diterima apa tidak, itu aja. Sebentar ya mulia. Sebenarnya saya juga sangat gelisah karena belum sholat, tapi makanya biar cepat to the point aja. Silakan. Sebentar ya mulia. Yang mana tadi yang? Tapi intinya gini. Intinya aja. Di salah satu BAP beliau dengan jelas-jelas beliau menyebut nama saya. Sudah melakukan punya niat jahat ya kan, penodaan agama, mens rea, penodaan agama, menimbulkan keonaran dan seterusnya. Nah ini ya umum saja pertanyaan saya gitu. Bisa nggak membuktikan kira-kira tuduhan saudara saksi ahli ini secara fakta, data, atau secara sosiologi yang Anda tuduhkan saya ini bisa dibuktikan sekarang? Niatnya, Gus Nur punya niat jahat, buktikan niat jahatnya di mana, dampaknya apa, coba dibuktikan sekarang. Jelas nyebut nama saya. Monggo, mau dijawab. Ini soal pembuktian ya. Ya, ini soal pembuktian sebenarnya. Ini pertanyaannya ke hukum ahli pidana ini sebenarnya ya. Monggo, kalau dari sosiologi itu kan pernyataan, tindakan komunikasinya itu. Kalau memang yang bersangkutan itu artinya si pelaku ini merasa nggak cocok, ya nggak usah di podcast kan ya sudah tutup misalnya. Oh, baik, kita lanjut ya. Pendapat Anda ini tetap dipertahankan. Iya, tetap ya itu. Baik. Yang mulia, saudara saksi ahli, coba perhatikan saya. Akhir Agustus muncul video saudara Bambang Tri viral pakai baju biru, pakai masker, mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu, kalau enggak tembak kepala saya. Itu akhir Agustus. Itu dibiarkan menggelinding seperti bola liar, bola salju sampai September. Ya kan, nggak ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib, nggak ada tindak macam-macam. Saya punya niat baik. Sosiologinya tadi itu muncul niat baik saya. Ini orang kok dibiarkan, kok nggak diproses, entah yang posting, yang wawancara atau Mas Bambang Tri dengan niat baik. Saya ingin menyelamatkan dua-duanya. Saya ingin menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar. Maka tak panggil dia, niat saya baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Nah, ternyata malah seperti ini kejadiannya. Anda nuduh saya sangat ekstrim tadi itu, saya baca itu. Semoga ada diampuni sama Allah. Sebagai penutup Hakim, sebagai penutup. Keterangannya mungkin ini bagaimana? Saudara pendapat terima, ya, saudara tolak. Tapi ini bukan curhat ya, intinya saya tolak. Nah, saudara saksi ahli, jadi justru gara-gara ini yang paling menderita itu dampaknya itu saya, lahir batin materi.
Dan mohon jaksa penuntut umum nggak usah bilang itu resiko. Jangan. Kalau saya sudah terbukti bersalah, resiko apapun saya tanggung. Mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Penonton tolong tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Yang terakhir sebagai penutup, ini sekedar info biar Anda semua tahu. Sampai kemarin 1 minggu istri saya opname, sampai transfusi darah, ya, sampai bingung itu keluarga di rumah. Intinya ini salah satu dampak kerugian yang saya tanggung akibat kesaksian-kesaksian seperti ini gitu loh. Saya siap menanggung asal sudah terbukti. Jadi sebenarnya jahat itu saya apa Anda atau sistem ini gitu loh. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tolak semua keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Bambang Tri, mau statement atau mau bertanya? Mau bertanya. Bertanya to the point aja, nggih, monggo. Saudara ahli, ini ada berita di harian Tempo, ada tanggal, ada reporternya siapa dijelaskan. Judulnya, Capres tak perlu IPK 4, Jokowi (2) IPK saya kurang dari 2. Terus? Yang saya tanyakan, pengetahuan Anda sebagai ahli lulus dari 2 universitas S1, S2, S3, adakah mahasiswa yang IPK kurang dari 2 lulus dari perguruan tinggi? Monggo dijawab. Izin sebentar ya. Sebentar. Tolong izin ya, tolong dihormati pengadilan ya. Kalau makan ya jangan di ruang sidang ya. Monggo ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di depan itu makan di depan ruang sidang. Ibu. Tolong ibu ya. Ini persidangan bukan. Tolonglah itu Bu, jangan tidak disiplin lah. Ini penting menentukan nasib saya. Jadi penonton juga harus tertib supaya hening, supaya tenang, supaya hening ya. Monggo dijawab ahli yang ditanyakan dari. Ulangi, adakah orang yang IPK-nya kurang dari 2 seperti pengakuan Jokowi sendiri itu yang bisa lulus dari UGM A1? Bisa, boleh jawab? Saya nggak bisa menjawab, itu kewenangan UGM ya Pak. Loh, sebagai lulusan yang sama, IPK Anda berapa waktu lulus? Kalau di kampus saya Trisakti ini sebagai dosen. Kalau IP-nya rendah, ya dia suruh ngulang sampai hari ini. Loh ya ini kan makanya. Ya sudah. Dia gitu. bilang IPK-nya kurang dari 2. Ya saya nggak tahu itu Pak betul apa. Pasti nggak tahu berarti. Oke, berarti Anda sama sekali tidak ahli soal IPK aja nggak tahu. Ya, dia ahli sosiologi. Kedua. Pertanyaan yang lain, monggo. To the point aja, sudah siang. Ini ada berita tanggal 20 September 2006 dengan ada sebuah fotonya Pak Jokowi sebagai wali kota dengan keterangan kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo Sukoharjo 20 September 2006. Dr. Andes Joko Widodo ada buktinya. Pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi punya 2 gelar, Dr. Andes dan Insinyur, apakah saya berhak sebagai warga negara Indonesia? Ini yang benar yang mana Pak? Berhak apa enggak saya? Berhak sebagai pribadi mempertanyakan berhak, berhak. Di depan publik maupun pribadi boleh. Tidak saya lakukan. Kenapa Anda bersaksi bahwa tidak saya berniat jahat dan bisa dipidana? Ujaran kebencian. Yang ditanyakan? Yang saya tanyakan, saya bertanya karena ada data di satu sisi Pak Jokowi dikatakan sebagai Dr. Andes, di sisi lain sebagai insinyur. Saya bertanya yang benar yang mana? Saya juga resah. Saya bertanya, saya menulis buku, saya menggugat ke pengadilan negeri secara resmi. Saya resah bagaimana saya dipidanakan karena Anda mengatakan keresahan yang itu bisa melapor dan yang dianggap melakukan itu bisa dipidana. Itu pendapat dari Anda. Ya, jadi yang ditanyakan pendapat ahli. Pendapat ahli. Teori dari mana keresahan orang yang merasa melapor
Sudah dijawab tadi teori-teori. Teori dari mana? Saya belum jelas. Apakah orang lain yang mengatakan seperti itu? Kecuali Anda, saya belum pernah dengar. Jadi intinya gini pendapat saudara ya. Keterangan ahli tadi sudah dijelaskan teori-teori dan sebagainya. Dan sekarang ini saudara terima atau saudara tolak, itu aja supaya cepat selesai. Jadi siapa yang pernah ngomong gitu selain dia? Saudara berhak menjawab. Boleh menjawab, boleh tidak. Saya tetap pada ya. Tetap pada keterangan yang tadi. Siapa yang ahli lain selain Anda? Maksudnya apa ini? Maksudnya selain ahli Yang mengatakan bahwa kalau orang gelisah boleh lapor sebagai ke kepolisian gitu, dan dilaporkan bisa jadi terpidana. Siapa ahli lain seperti Anda yang pernah mengatakan itu? Ya, ditanya ahli lain selain Anda. Ada enggak? Tahu enggak saudara? Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, berarti tidak ada. Kalau ada tentu Anda sudah tahu karena itu bidang Anda. Oke. Udah. Oke. Jadi sini aja keterangan dia dari A sampai Z coba lah. Oke. To the point ya. Ya. Ya jelaskan keterangan ahli tadi Anda tolak semua kan gitu. Oke. 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 Ya sudah enggak usah. Dr. Andes Kasmujo yang di TV-TV, di video-video Pak Jokowi sendiri mengatakan dialah ahli pembimbing skripsi saya. Beliau galak sekali, saya maju dibentak, pulang, maju dibentak, pulang. Nah, itu Pak Jokowi sendiri, saya tidak mengarang. Nah, jadi yang ditanyakan, tapi ada bantahan dari Pak Kasmujo, ini ada beritanya, banyak wartawan salah menulis hal itu. Tentu benar saya terlibat dalam skripsi beliau. Lawang saya dosen pembimbing akademik. Pertanyaan saya, pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu ibarat langit dan bumi perbedaannya. Pertanyaan saya, benarkah pengetahuan saya ini? Pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu ada bedanya? Wah, bedanya jauh. Ya, silakan dijawab. Saya beda. Saya benar. Berapa saya benar? Ya. Cukup ya. Anu soal kesaksian pendapat ahli saudara tolak. Saya tolak semua. Cukup. Cukup ditolak ya. Yang benar-benar ya saya terima. Iya. Kecuali yang benar diterima ya. Saya rasa cukup ya. Ahli tetap pada keterangannya ya. Tetap, karena ahli hanya memberikan pendapat, bukan memberikan keterangan soal fakta, tapi pendapat aja. Jadi sidangnya masih ada sesi lagi, sidangnya diskos untuk istirahat, sholat dan makan. Sidang diskos. Saksi boleh.